Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca pada ayatnya yang ke-1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita. Tuhan Raja kemuliaan. Rajanya kemuliaan adalah Tuhan. Kenapa Tuhan adalah Raja kemuliaan? Karena dalam ayatnya yang ke-1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Karena Tuhanlah yang empunya segala-galanya, maka tidak salahlah kalau Tuhan Raja kemuliaan. Kalau Tuhan adalah Raja kemuliaan dan kita menyembah Tuhan yang adalah Raja kemuliaan itu, pertanyaannya adalah, kalau demikian apa yang dituntut dari kita? Baik kita sebagai ciptaannya, tapi juga baik kita sebagai umatnya, kita dituntut sesuatu ketika kita menyadari bahwa kita menyembah Tuhan Raja kemuliaan itu. Setidaknya ada dua hal penting yang saya amati yang dituntut dari kita ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan dari Raja kemuliaan, tapi kita juga adalah umatnya. Dalam ayatnya yang ke-3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Itulah suatu syarat yang diminta oleh Tuhan ketika kita akan ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan, di mana Sang Raja kemuliaan itu ada di situ. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa ketika kita menyembah Tuhan yang adalah Raja kemuliaan itu, maka hal yang penting yang Dia tuntut dari kita yang pertama adalah kehidupan yang benar. Ayat 4, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau saya meringkatkan syarat-syarat yang diminta dalam ayat 4 itu, maka berbunyi kehidupan yang benar. Jadi hidup yang benar itu sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita jalani dalam kehidupan kita, karena kita menyembah Tuhan yang adalah Raja kemuliaan itu. Sudah barang tentu Sang Raja kemuliaan sangat senang kalau kita hidup yang benar di mata Tuhan, yaitu tangannya bersih, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Cara hidup seperti itu yang Sang Raja kemuliaan senang. Makanya kalimat selanjutnya ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang akan menerima berkat Tuhan? Yaitu orang yang hidupnya benar di mata Raja kemuliaan itu. Jadi mari kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya, yang menyadari bahwa Tuhan itu adalah Raja kemuliaan, maka kehidupan-kehidupan yang mulia juga itu dituntut dari kita sebagai umat, yaitu hidup yang benar itu. Jadi kalau ada cara hidup kita yang tidak benar, ada pola hidup kita, ada kelakuan yang tidak benar di mata Tuhan, maka mari kita belajar untuk bertobat, meninggalkan semuanya itu,
dan kita mulai belajar menjalani cara hidup yang mulia, yaitu cara hidup yang benar di mata Tuhan, karena Sang Raja kemuliaan itu sangat senang kalau kita memiliki cara hidup yang seperti itu. Yang kedua yang dituntut dari kita adalah dalam ayatnya yang ke-7 sampai 10, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kita harus mengangkat kepala, juga pintu-pintu supaya Raja kemuliaan itu akan masuk. Diulang lagi dalam ayat 9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu. Itu sebagai akses supaya Sang Raja kemuliaan bisa masuk. Ini suatu gambaran menunjukkan bahwa ketika kita menyadari, kita menyembah, mempercayai Tuhan yang adalah Raja kemuliaan, hendaknya hidup kita itu menjadi akses untuk mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Atau dengan kata lain, hal yang kedua yang dituntut dari kita ketika kita menyembah Tuhan Raja kemuliaan itu adalah hidup kita juga harus memuliakan Dia. Itu yang namanya angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu. Jadi kita juga menjadi entry point, pintu masuk dari kemuliaan dari Sang Raja itu. Karena itu kita belajar juga supaya kehidupan kita juga memuliakan Sang Raja kemuliaan itu. Jadi hal yang kedua ini sangat penting dalam hidup kita ketika kita menyadari, menyembah Tuhan Raja kemuliaan. Mari kita hidup untuk kemuliaan Dia. Mari kita hidup memuliakan Dia, Sang Raja kemuliaan itu. Itu berarti bahwa dalam seluruh hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, kita terus belajar dan terus berusaha supaya itu mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Karena Dia adalah Raja kemuliaan, maka pastilah Tuhan juga Sang Raja kemuliaan senang kalau Dia melihat umatnya, anak-anaknya yang menjadi milik kepunyaannya, yang menyembah Dia untuk senantiasa menjadi pintu masuknya Sang Raja kemuliaan itu. Atau dengan kata lain, hidup kita juga mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Ini yang harus kita buat dalam hidup kita. Jadi itu berarti bahwa tidak boleh ada cara-cara hidup kita yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Lalu kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi Dia itu kehidupan yang seperti apa? Ya kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan firman, itu pasti mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Tapi kalau hidup kita tidak hidup sesuai firman, ya pasti tidak mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Tapi kalau kita hidup menurut firman, hidup sesuai dengan apa kehendak Dia, maka saya percaya itulah kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Dan ini yang harus terus-menerus kita usahakan dan perjuangkan dalam hidup kita, supaya hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi Sang Raja kemuliaan itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, Tuhan Raja kemuliaan. Tolonglah kami supaya ketika kami menyembah, melayani Tuhan Raja kemuliaan, supaya kami hidup yang benar di mata Tuhan, tapi hidup kami juga memuliakan Raja kemuliaan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, teraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.